kehadiran rekan-rekan ini ke Polres untuk apa, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya rekan media. Bahwa sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara semua bahwa saudara sudah menunjukkan satu dukungan yang besar kepada Bang Latif, menunjukkan persaudaraan yang tinggi. Jadi mereka memberi dukungan yang sangat besar terhadap perkara yang saat ini sedang dihadapi oleh Bapak Latif. Inilah wujud persaudaraan dari Basudara Maluku. Apa proses dari Pak Latif ini bagaimana, Pak? Ya, jadi dari kemarin Bapak Latif diperiksa sebagai tersangka, kemudian Bapak Latif tidak diperkenankan untuk pulang, ya, tidak diperkenankan untuk pulang. Bahwa kami waktu itu memprediksi bahwa Bapak Latif ini akan dilakukan penahanan, ya, penahanan. Tetapi sekali lagi itu kami ucapkan terima kasih karena dukungan dan tekanan dari saudara semua yang menunjukkan bahwa Bapak Latif ini adalah benar, yang kita bela. Alhamdulillah respon yang baik dari pihak kepolisian, akhirnya Bapak Latif dilepaskan dengan kewajiban wajib lapor. Itu yang keputusan yang terakhir tadi sehingga Bapak Latif bisa keluar. Oke. Dalam masalah ini apa harapan Bapak? Ya, harapan kami bahwa karena kami sudah memberikan bukti-bukti yang selama ini mereka sangkakan dan bukti-bukti itu menunjukkan bahwa kasus ini adalah kasus perdata. Jadi harapan kami pihak kepolisian melihat itu, melihat bukti-bukti kami. Sudah kita ungkapkan semua buktinya bahwa sebetulnya ini adalah murni perdata, bukan pidana. Jadi harapan kami pelaksanaan wajib lapor ini hanya sebentar saja, kemudian bisa keluar SP3 sehingga kegiatan kami tidak terganggu, perdata masih jalan. Kalau dari pihak Motherland mau melakukan mediasi, ya, kami sekalian ini memberikan pesan kepada pihak Motherland, kalau mereka beritikat baik untuk melakukan mediasi, akan kita terima. Tetapi kalau mereka masih menekankan bahwa ini tetap pidana, maka akan kita lawan. Kita lawan sampai kasus ini selesai. Rekan-rekan wartawan terkait dengan status yang sekarang disematkan kepada klien kami, Pak Latif Marasiasi. Hari ini alhamdulillah syukur Pak Latif diberikan kebebasan, tapi tidak kebebasan sepenuhnya. Artinya di sini ada wajib lapor. Wajib lapor ini sementara dijalani oleh Pak Latif karena status masih tersandang di Pak Latif itu adalah sebagai tersangka. Jadi sementara ini masih dilakukan wajib lapor terhadap klien kami. Sambil nanti kita akan menghadirkan bukti-bukti tambahan. Bukti-bukti tambahan itu mudah-mudahan pada prosesnya nanti, sehingga pada saat nanti pelimpahan berkas ke Kejaksaan Agung, yang kita berharap mudah-mudahan dengan berkas-berkas tambahan tadi, sehingga nanti keluarnya itu adalah SP3. Karena statusnya Pak Latif masih sebagai tersangka, sehingga masih dikenakan wajib lapor. Dengan harapan kami bahwa dengan bukti-bukti tambahan tadi, kami berharap supaya ending dari kasus ini adalah keluarnya SP3 dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga status yang nanti disandang oleh klien kami ini adalah bebas murni. Itu yang kami harapkan. Untuk itu kami berharap dukungan terus dari rekan-rekan media, karena kami tahu persis bahwa media ini adalah salah satu pilar demokrasi, salah satu pilar yang menyampaikan berita kebenaran kepada masyarakat, dan kami berharap supaya selalu dikawal kasus ini. Karena kecurigaan kami bahwa kemarin kami sampaikan bahwa kami curiga kasus ini tidak murni, bahwa ini bukan merupakan pidana murni, tapi ini menurut kami tetap kami berpatokan kepada bukti yang kami miliki bahwa kasus ini dipaksakan oleh pihak kepolisian. Sehingga kami berharap kepada rekan-rekan media untuk selalu mengkawal kasus ini, sehingga nanti kita berharap pada akhirnya nanti dikeluarkanlah SP3 terhadap klien kami. Seperti itu, mungkin demikian. Terima kasih banyak pada rekan-rekan media, dan saya juga pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang dari timur, yaitu dari Ambon,
Kupang, Flores, dan juga dari Unjuk Pandang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terkait masalah perkara yang disangkakan kepada Pak Latif, saya di sini juga sebagai kuasa hukum dan sebagai adik kandung dari Pak Latif. Dari awal perkara ini perikatan lahir karena perjanjian sebenarnya. Ya, kita harus tahu pahami itu, sehingga saya menganalisa bahwa apa yang disangkakan kepada Pak Latif ini sangat dipaksakan. Karena kalau lihat dari bukti-bukti yang ada, polisi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ini sebenarnya. Karena begini, berawal dari laporan Moderland, seharusnya polisi mengedepankan mediasi dulu, seharusnya. Karena dari awal Pak Latif komunikasi dengan pihak Moderland, tidak ada satupun niat baik dari Moderland untuk bertemu dengan Pak Latif. Itu satu. Yang kedua, terkait masalah surat menyurat, sampai somasi itu tidak ada satupun surat itu diterima langsung oleh Pak Latif. Somasi yang disampaikan itu kepada siapa kita juga nggak tahu. Tanda terimanya juga kita nggak tahu. Sehingga ini kami merasa bahwa Moderland ini melakukan upaya-upaya kepada pihak kepolisian seolah-olah memaksakan ini. Perkara ini dipaksakan untuk dinaikkan sebagai salah satu perbuatan tindak pidana. Jadi harapan kami sebagai kuasa hukum dan saya sebagai pribadi, saya berharap pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengedepankan upaya mediasi untuk menyelesaikan ini, sehingga perkara ini tidak berlarut-larut dan Pak Latif sendiri yang saat ini disangkakan bisa status itu bisa hilang dari Pak Latif. Itu harapan kami. Mungkin itu. Apa tanggapan para lawyer terkait dengan pajak yang dikorek oleh pihak kepolisian? Ya. Karena hemat kami dari para jurnalis atau media, Moderland tidak punya hak untuk bertanya soal pajak karena ada dalam kontrak yang kami lihat, dan itu adalah tanggung jawab daripada kerjasama tadi. Bagian daripada pelaksana yang punya tanggung jawab, bukan Moderland. Tanggapannya Pak? Ya, terima kasih. Kami berusaha menanggapi tentang permasalahan pajak. Bahwa pajak itu adalah suatu kewajiban. Dan kewajiban itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan, walaupun ada kekurangan. Tetapi kekurangan ini sudah terselesaikan. Ada satu surat perjanjian, ada kesepakatan bahwa pajak ini bisa dicicil. Kemudian masalah kewenangan pemeriksaan, bahwa polisi tidak berwenang untuk memeriksa masalah pajak. Pajak kewenangannya adalah kantor pajak, pemerintah daerah, perda, ya, peraturan daerah. Maka mereka yang berhak. Kemudian Moderland tidak bisa melakukan pelaporan tentang pajak karena pajak ini masalah pribadi dari CV. Dalam hal ini adalah CV Maleo. Makanya itu adalah hak sepenuhnya dari CV Maleo sama bagian pajak, bukan dengan Moderland. Kecuali Bapak Latif ini menjalankan perusahaan Moderland. Kemudian Bapak Latif tidak membayar pajak, maka pihak Moderland bisa melaporkan Bapak Latif. Hal ini tidak ada hubungannya sama sekali mereka. Polisi tidak berhak untuk melakukan itu. Ada kesepakatan yang tadi saya sebutkan, kesepakatan dengan pihak pajak, kemudian diketahui dari kejaksaan bahwa pajak yang tertunggak bisa untuk dilakukan angsuran atau cicilan. Dan itu sudah dilaksanakan. Bahkan 1 minggu kemarin sudah dilakukan
pembayaran tanggal 9 September sudah dilakukan pembayaran. Bagaimana kalau sudah itu dilakukan, ada kesepakatan, kemudian itu mau diangkat menjadi satu masalah pidana? Dari mana? Inilah makanya kita berpikir ini terlalu dipaksakan masalah pajak. Bukan mewenang kepolisian, bukan mewenang Modern untuk melaporkan. Itu tanggapan saya, mungkin dari rekan yang lain mau menambahi silakan. Iya, saya tambahkan sedikit bahwa Modern Land yang makanya dari awal kami katakan bahwa kasus ini terlalu dipaksakan. Artinya dipaksakan, kita menganggap bahwa klien kami ini dikriminalisasi oleh kepolisian. Yang kemungkinan besar mereka menggunakan tangan Modern Land itu menggunakan tangan kepolisian untuk mengkriminalisasi daripada klien kami. Kontrak kerja itu antara klien kami dengan Modern Land. CP Maleo mempunyai badan hukum. Dia mengelola perusahaan yang otomatis bahwa itu adalah nanti di situ ada tersandang kewajiban dia untuk membayar pajak. Itu pajak itu bukan kewenangan dari Modern Land. Karena kontrak kerja antara Modern Land dengan klien kami itu dengan CP Maleo itu masing-masing mempunyai badan hukum. Sehingga apa yang dilakukan oleh Modern Land itu kami anggap bahwa mereka salah kaprah dalam hal ini, sehingga yang kami katakan bahwa klien kami ini digunakan oleh Modern Land sendiri melalui tangan-tangan yang oknum-oknum dari pihak kepolisian itu mengkriminalisasi dari klien kami. Demikian. Ya, saya juga dalam hal ini sebagai direktur CP Maleo, saya juga udah upaya mediasi dengan dalam hal ini BPKD. Alhamdulillah BPKD memberikan ruang buat saya. Sekali lagi juga saya berterima kasih banyak buat BPKD dalam hal ini. Akhirnya putra daerah mereka tidak BPKD itu tidak terlalu menuntut untuk saya sebagai kewajiban bayar pajak, nggak terlalu menuntut untuk mau menyelesaikan kewajiban pajak saya. Tapi mereka memberikan kelonggaran untuk mencicil sampai selesai utang saya. Sekali lagi juga terima kasih banyak buat BPKD dalam hal ini sudah memberikan kelonggaran buat saya untuk mencicil utang pajak saya. Sekali lagi saya juga berterima kasih buat keluarga besar saya. Dalam hal ini khusus untuk orang-orang timur, orang-orang bagian timur yang hari ini emang luar biasa yang sudah mendukung saya. Akhirnya ya saya bisa, ya walaupun dalam hal ini saya masih wajib lapor, tapi alhamdulillah syukur atas dukungan mereka, ya saya bisa keluar dari Polres hari ini. Sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi ini. Ya mudah-mudahan ke depannya ya betul semua lebih baik lagi. Jadi sekali lagi Pak Saudara semua, sekali lagi kita minta terima kasih yang setinggi-tinggi